Di dalam kebudayaan Yahudi kita melihat banyak sekali hari-hari raya yang harus dirayakan. Salah satu hari raya yang terpenting di dalam kebudayaan Yahudi itu adalah hari raya Paskah. Paskah belum pernah muncul sebelum zaman Musa. Di dalam seluruh Alkitab, kalau saudara melihat, setiap kali ada tema-tema penting muncul, selalu menunggu timing waktu Tuhan, baru nanti dia muncul. Munculnya tema Paskah pertama kali muncul itu di Keluaran pasal yang ke-12 yang tadi sudah dibaca. Dan sejak munculnya tema itu, nanti Alkitab akan mentelusuri tema ini, lalu akan memunculkan semua tema ini, dan khususnya nanti tema ini muncul di PL, selalu berhubungan dengan satu konsep yang sama. Perhatikan, saat pertama kali tema Paskah muncul, di situ Tuhan merubah bulan. Bulan yang Tuhan rubah itu bulan Nisan. Di dalam kalender Yahudi, bulan Nisan bukan bulan pertama. Bulan Nisan itu seperti kalender kita kira-kira April. Tetapi sekarang dijadikan bulan pertama. Kalau saya pakai konteks sekarang, bulan April kurubah jadi Januari. Seluruh dunia marah, susah. Lalu kita berkata, ya, kalian bulan April, saya bulan 1, bulan Januari. Itu bulan Mei, saya bulan Februari. Lucu ya, selalu dianggap orang gila, susah. Tuhan merubah bulan Nisan disebut sebagai bulan pertama. Ini ciri menarik di dalam Alkitab, Tuhan jadikan menjadi bulan pertama. Nanti sampai kepada tema Paskah di PB, Tuhan akan merubah hari. Nanti kita baru telusuri. Perhatikan di tema Paskah pasal 12, kita lihat satu ayat singkat di sini. Keluaran pasal yang ke-12, perhatikan ini cirinya. Ayat yang kedua, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Mengapa Tuhan merubah bulan? Itu nanti. Lalu perhatikan konteks di dalam Keluaran pasal ke-12, tadi sudah disinggung, ini berhubungan dengan penjajahan di Mesir. Dan ini berhubungan dengan tulah. Jadi kita melihat ada peperangan yang terjadi di Mesir, baik peperangan yang Tuhan lakukan untuk menghancurkan secara fisik, maupun peperangan secara rohani untuk menghancurkan semua dewa-dewa. Menghancurkan fisik, hancurkan seperti apa? Yaitu saudara lihat binatang-binatang di padang yang secara fisik Tuhan matikan. Tumbuhan-tumbuhan di padang Tuhan habiskan. Kenapa Tuhan habiskan tumbuhan? Karena orang Mesir menyembah dewa yang ada di tumbuhan, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di situ. Itulah yang sering dipakai untuk membuat atau mengawetkan mayat. Dan tumbuh-tumbuhan di padang itu dihabiskan. Lalu tanah yang begitu suci, karena Mesir menganggap tanah suci, dari tanah keluar kutu. Itu bahasa aslinya. Keluar binatang kecil yang seperti kutu. Sungai yang begitu bagus, ikan-ikan bisa hidup di bawah. Orang Mesir tanahnya subur, sungai yang begitu bagus, sekarang dibuat menjadi darah. Tuhan hancurkan yang fisik. Lalu saudara lihat lagi apa yang terjadi. Di balik itu ada penghancuran secara rohani. Tuhan hukum semua dewa-dewa di Mesir. Maka wilayah langit, Tuhan hukum dewa di langit. Tuhan kasih gelap gulita. Tuhan kasih hujan es. Dewa Ra, dewa matahari, di mana kuasamu? Sekarang sudah gelap. Kau tidurkah? Cepat bangun, cepat bangun. Tidak bisa bangun. Tuhan hukum langit, Tuhan datangkan hujan es sehingga seluruh Mesir itu setengah mati. Daerah panas sekarang menjadi penuh dengan es. Lalu Tuhan datangkan belalang, sapu semua habis. Karena belalang di Mesir dipercaya sebagai dewa. Tuhan datangkan katak dipercaya sebagai dewa kesuburan. Lalu Tuhan habiskan semua, fisik Tuhan hancurkan, lalu ilah Tuhan
mempermalukan. Setelah bicara kemenangan, mempermalukan Mesir, baru tema Paskah muncul. Oke, lihat ini cirinya nanti. Lalu waktu mereka rayakan Paskah, nanti ada cirinya, mereka harus makan roti, tidak beragi. Lalu mereka harus makan sayur pahit. Kenapa harus makan sayur pahit? Supaya mereka mengingat kembali betapa pahitnya hidup mereka waktu diperbudak di Mesir. Kalau saudara makan pepaya, enggak ingat betapa pahitnya nenek moyangmu dijajah di Mesir. Tidak ada hubungan ya. Tapi waktu mereka makan yang pahit, saya percaya lebih pahit dari bunga pepaya. Itu pahitnya nggak tahu kayak apa. Sehingga sekali makan mereka tahu betapa pahitnya nenek moyangku hidup. Sehingga mereka minta Tuhan bebaskan mereka. Kenapa roti tidak beragi? Karena Tuhan menginginkan kemurnian. Maka nanti pada saat Paskah berdampingan dengan hari raya roti tidak beragi. Dan pada saat hari Paskah, mereka selain mempersiapkan kambing domba, mereka membuang semua ragi di dalam rumah, bersihkan semua ragi supaya nanti masuk di hari raya roti tidak beragi. Saat itu mereka sungguh-sungguh merasa sudah dimurnikan. Nah, kalau saudara lihat nanti di dalam Alkitab, bulan yang pertama roti tidak beragi, sayur pahit, lalu ada perang dan tema Paskah ini muncul. Oke, lalu nanti apa yang terjadi? Nah, ini muncul di dalam Keluaran pasal yang ke-12. Begitu mereka keluar dari Mesir, lalu sekarang menuju ke padang gurun. Jadi Keluaran pasal ke-12 ini konteksnya Mesir. Kenapa Tuhan pilih Mesir untuk keturunan Yakub beranak cucu di situ? Mesir adalah daerah yang adikuasa. Mesir adalah daerah yang pada saat itu tidak mungkin bisa ditaklukkan. Filistin masih kurang hebat. Filistin belum mencapai masa kejayaannya. Lalu Babel masih belum begitu hebat. Assyria belum begitu hebat. Tetapi Mesir sudah mencapai masa kejayaan yang luar biasa. Kebanggaan Mesir sudah luar biasa. Dan dipercaya zamannya Musa, piramid sudah ada. Bayangkan, negara mana, bangsa mana yang bisa buat piramid yang begitu awet sampai hari ini. Masih bisa lihat ada piramidnya. Saudara kalau buat piramid, hari ini buat, besok hancur. Dan mereka bisa bertahan lamanya luar biasa. Itu bijaksana, ilmunya betapa tinggi. Dan sampai hari ini orang mengukur segitiganya kok bisa rapi. Zaman dulu mau ukur pakai apa, saudara? Ukurnya bisa, susun batunya nggak bisa, saudara. Susun bengkok-bengkok. Zaman dulu mereka bisa buat piramid, bisa rapinya luar biasa. Oke, Tuhan izinkan di Mesir supaya Tuhan kobok-kobok Mesir untuk mempermalukan Mesir, lalu semua bangsa-bangsa kecil semua minder. Coba kalau Tuhan bilang, Yakub, pergilah kau ke Edom. Lalu Yakub pergi ke wilayah Edom. Waktu itu belum menjadi bangsa yang kuat, belum suku bangsa yang hebat. Atau pergilah ke kampung mana. Lalu mereka beranak cucu di situ. Lalu Tuhan datangkan tulah. Mesir ketawa. Lu jagonya lawan kampung kecil. Coba lawan kami. Maka Tuhan lawan Mesir untuk membuat bangsa-bangsa sekitar semua mereka takut. Di dalam kitab Yosua muncul kalimat, kengerian menghinggap kami. Itu perkataan dari Rahab. Waktu kami mendengar bahwa Tuhanmu membelah laut, kengerian menghinggapi kami. Kenapa daerah Yeriko bisa gentar? Tuhan belah laut di situ, Yeriko kok gentar. Lalu nanti Tuhan belah sungai Yordan. Wah, itu membuat satu kegentaran yang luar biasa. Karena laut identik dengan kuasa kegelapan. Siapakah yang bisa memotong Lewiatan? Tidak mungkin bisa potong. Hanya Tuhan yang bisa potong. Jadi belah laut itu ibarat Tuhan membelah ular naga. Tuhan menghancurkan Lewiatan. Bangsa Israel berjalan di tanah yang kering. Maka di tanah Kanaan yang percaya banyak dewa, mereka langsung ciut. Mesir ditaklukkan.
laut dibelah, hebat bener. Kalau laut dibelah, tembok apalagi. Laut yang tidak pernah bisa dibelah dengan teknologi apapun zaman dulu, lalu injakkan kaki di tempat yang kering, itu tidak mungkin terjadi punya. Sekarang sudah dibelah, lalu tembok buatan manusia, aduh gampang roboh. Saudara kalau lihat di Alkitab, Tuhan lakukan mujizat, keluarkan bangsa Israel dengan tulah. Lalu setelah keluar, Tuhan hantar mereka menuju ke laut. Itu pembelahan laut, itu hanya salah satu mujizat di dalam pembelah laut. Ada mujizat lagi di dalam pembelah laut, yaitu mengeringkan wilayah laut. Itu sulit. Contoh, lihat di sini. Misalnya lautnya begini. Oke, daratan-daratan. Mereka bisa putar dari darat menuju ke darat. Bisa cari tempat penyeberangan yang sisa sedikit laut, lalu sisa selat, lalu seberang. Soalnya kalau lihat peta, orang bodoh saja yang lewatin dari sini, puter aja, saudara. Mereka bisa berjalan di padang gurun 40 tahun, masa puter sebentar nggak bisa? Bisa toh? Gampang. Ini gampang putar, saudara. Saudara kalau mau lewat satu tempat, ada kali yang sangat besar, lalu ada kotoran manusia numpuk di situ. Memang jalannya paling pintas, lalu saudara berenang, saudara. Sama temanmu jalan muter. Lalu temanmu di seberang baju masih bersih, saudara bego-bego di situ. Memang paling singkat, saudara. Setelah singkat, mandinya 20 menit. Dia jalan cuma 15 menit, saudara. Kalau bisa putar, lebih baik putar. Ngapain belah ini? Ini kurang kerjaan. Sengaja Tuhan belah, lalu Tuhan mau nyatakan sesuatu. Kalau dibelah, Alkitab catat, nanti wilayah sisi kanan sama wilayah sisi kiri, ini air akan membalik. Balik arah. Sehingga membentuk bendungan. Jadi Tuhan cipta bendungan bukan dengan cor. Tuhan cipta bendungan dengan air yang balik arah. Dan itu menjadi pagar. Tidak ada teknologi buat bendungan dari air. Coba buat semakin tenggelam, saudara ya. Lalu lihat mujizat apa yang terjadi. Tanah yang di tengah bisa kering. Ini tidak ada teknologi yang bisa keringkan tanah di tengah. Kenapa? Saudara kalau lihat, ini kanan saya air balik, kiri saya ke air balik, lalu tanah di tempat kering sama tanah di tempat ada air, tanahnya kan menyatu toh. Maka kalau saya pakai hair dryer, kering kan, begitu dia kering, air di samping kan masuk lagi kan, tanah kan basah. Nyerap lagi, sampai saya tua tidak selesai. Karena air masuk lagi toh, karena tanah sebelah basah toh. Lihat, ini bendungan, ini kan tanah ini kan basah. Kalau sini kering, ini kan basahnya masuk. Air tidak masuk, tapi masuk dari bawah, nyerap toh, rembes toh. Saudara kalau ada satu tisu, coba tetes di ujung, kasih air agak banyak, nanti dia merembes ke sini dia. Atau dia berhenti, lo balik arah gitu. Wah, ini mujizat, saudara. Bagaimana caranya ini bisa kering? Coba kalau tidak kering. Jutaan orang menginjakkan kaki di situ. Orang pertama masih enak, beceknya sedikit. Orang ke-100 sudah segini lumpurnya. Belum lagi kerbau ikut atau kambing ikut. Lalu dia mau mandi-mandi, gosok-gosok badan di situ. Lalu lubangnya tambah besar. Sampai orang ke 1 juta. Tolong, lubang sudah dalam. Lalu masuk ke lumpur gitu. Wih, cilaka, saudara. Alkitab catat mereka menginjakkan kaki di tanah yang kering, lalu mereka bisa seberang. Ini mujizat tidak pernah terulang lagi di dalam sejarah. Oke, sekarang saya akan lanjut lihat. Setelah belah, mereka akan masuk ke padang gurun. Lalu setahun setelah mereka rayakan Paskah, berarti setahun setelah keluar, mereka akan rayakan Paskah lagi. Maka kita lihat tema Paskah muncul lagi di kali kedua di dalam Bilangan pasal yang ke-9. Coba lihat. Tadi Keluaran pasal ke-12, lalu Bilangan pasal ke-9. Itu tema Paskah muncul di situ. Mari kita lihat ya. Nanti kita akan telusuri tema ini sampai kepada Perjanjian Baru. Ini menarik luar biasa. Bilangan pasal yang ke-9, saya baca ayat pertama. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan pertama.
Oke, tadi bulan pertama. Bukan Nisan, Tuhan rubah Nisan menjadi bulan pertama, dan rayakan Paskah harus di tanggal 14 Nisan. Atau 14 bulan pertama. Lihat ciri-cirinya sekarang, nanti bulan Nisan disebut bulan pertama. Dan tanggalnya masih 14. Sekarang terjadi lagi pada bulan yang pertama. Lihat ayat pertama, tahun yang kedua. Berarti sudah keluar 1 tahun. Sekarang mereka ingat untuk rayakan Paskah. Ayat yang ketiga, pada hari ke-14 bulan ini pada waktu senja. Oke, di pasal 12 juga ada kasih indikator senja, di pasal bilangan 9 juga ada indikator senja. Ini semua penting, saudara. Paskah ini bukan hanya dirayakan oleh orang Yahudi. Di sini Tuhan sudah masukkan semua perayaan-perayaan penting yang orang Yahudi anggap untuk mereka, Tuhan bilang tidak. Orang asing pun bisa rayakan Paskah. Mereka yang bukan Yahudi, mereka harus disunat. Berarti ada orang lain yang juga mendapatkan anugerah untuk bisa rayakan Paskah. Bukan hanya keturunan Yahudi murni yang bisa rayakan. Oke, ini semua nanti ada maknanya sampai kepada penggenapan di dalam zaman PB. Lalu kapan lagi akan terjadi? Nah, saudara lihat, setelah Paskah keluar, lalu ketemu Laut Teberau, lalu mereka akan masuk ke padang gurun. Nah, padang gurun sama Mesir lebih ngeri mana, saudara? Dan di padang gurun mereka 40 tahun. Sama di Mesir ada 400 tahun, Alkitab catat juga 430 tahun. Kenapa beda? Saya pernah bahas di dalam PA khusus. Kenapa 400 tahun? Kenapa bagian tulis 430 tahun? Saya kasih saudara PR. Apakah dua bagian itu salah? Jawabannya tidak. Kenapa ada beda? Saudara coba hitung. Nanti perhitungannya kenapa jatuhnya 400, ada perhitungan kenapa jatuh 430. Jadikan PR. Oke, saya tidak bahas itu karena tema kita bukan itu. Lihat, 400 atau 430 tahun itu sama 40 tahun. Mana lebih enak? Enak mana? Saudara ke Mesir sama ke padang gurun enak mana? Oh, Mesir lama, tapi makanan terjamin. Padang gurun singkat, makanan tidak ada. Mau bercocok tanam pun tidak sempat. Benih baru ditanam, besok sudah jalan. Karena tiang awan bergerak toh. Waduh, setengah mati, saudara. Di 40 tahun itu mereka diajari Tuhan tidak boleh bersandar kepada lingkungan, tidak boleh bersandar kepada teknologi. Kau harus melihat tiang awan, tiang api bergerak. Nanti urusan makan Tuhan yang akan siapkan. Maka 40 tahun itulah Tuhan turunkan manna. Oke, lihat di sini. 40 tahun Tuhan menjaga mereka di padang gurun. Padang gurun inilah tema peperangan. Di dalam konsep orang zaman dulu, di padang gurun itu ada kuasa kegelapan. Maka waktu Yesus dibawa ke padang gurun, langsung setan ada di situ toh. Karena orang zaman dulu sudah mengerti, padang gurun daerah tandus, padang gurun tidak ada kehidupan, padang gurun itu tidak ada Tuhan. Kalau tidak ada Tuhan, setan nongkrong di situ. Lu kebudayaan percaya padang gurun tidak ada Tuhan, aku nyatakan di padang gurun aku menyertai umatku 40 tahun. Lu bilang tidak ada Tuhan, itu konsepmu. Sekarang aku Tuhan, aku sertai mereka. Lu bilang ada ilah, lu bilang ada setan. Sekarang 40 tahun umatku, ku jaga mereka. Malam tiba, mereka mestinya kedinginan, tapi mereka hangat. Pagi mereka kepanasan sampai siang, tetapi Tuhan kasih payung. Ayo, lu bilang daerah yang tidak mungkin ada kehidupan dan orang tidak bisa bertahan hidup lama, ku buat mujizat 40 tahun, sandal mereka tidak jebol. Bagus tak? Baju mereka tidak rusak. Pabrik sandal tutup semua. Bangsa Israel lewat saja, dah masih bagus, dah bagus. Ini masih bagus, nggak sobek gitu ya.
Saudara pernah pakai baju 40 tahun nggak sobek? Cari benang dari Jepang. Kancing pertama buatan Korea. Kancing kedua buatan Cina. Coba pakai semua teknologi yang terhebat. Pakai selama 40 tahun. Di tempat yang panas kayak padang gurun. Coba lihat berapa lama ganti warna dan jebol, saudara. Ini hebat loh, tidak jebol-jebol. Berarti Tuhan nyatakan, lihat 40 tahun mereka ada di tempat yang kau anggap ngeri, tetapi Tuhan pasukan perang, Tuhan adalah pemimpin dari semua pasukan. Dan Tuhan bergabung bersama dengan semua pasukan, dan Tuhan menyertai semua pasukan di tengah-tengah. Maka nanti kalau kemah suci semua sudah ada, tabut perjanjian ada, nanti di sekitar kemah itu orang Israel berhimpun. Tapi nanti waktu berangkat, Tuhan tidak boleh di tengah. Karena Tuhan gembala, Tuhan harus di depan. Tapi nanti waktu Tuhan berhenti, nanti mereka akan keliling tempat pertemuan itu. Karena Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Itulah tema Immanuel, Tuhan beserta kita. Kenapa harus di tengah? Karena tengah itu center. Saudara ada di mana saja, lihatnya gampang. Kalau Tuhan ada di pojok, kasihan di pojok sana, saudara. Mana Tuhan kejauhan. Tapi kalau di center, maka kita kemana saja akan lihatnya jelas. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat, pohon kehidupan, itu dua pohon Tuhan taruh di tengah. Kenapa? Karena lu pergi ke sisi Taman Eden manapun, lu pasti kembali ketemu dia. Di situ, lu ingat janji Tuhan, mana yang kau boleh makan, mana yang kau tidak boleh makan. Lu mau ikut dirimu, ikut setan atau ikut Tuhan. Tuhan sengaja taruh, saudara. Orang yang sudah janji aku berhenti rokok, Tuhan. Mendadak kita naik bis, kiri kanan kita. Kita kecium bau rokok. Aduh Tuhan, saya sih nggak rokok, tapi saya sedot. Dia rokok pakai mulut, saya rokok pakai hidung. Lumayan. Susah, saudara. Aduh Tuhan kok bisa jauhkan. Begitu janji saya mau tobat. Noleh lagi, di tengah lagi, saudara. Itu cara Tuhan. Lu betul tobat, Tuhan munculkan lagi. Oke, lihat nanti mereka berkemah, mereka akan mengelilingi kemah di mana Tuhan tinggal di situ. Nanti Tuhan akan nyatakan diri, Tuhan akan berfirman. Kalau Tuhan sudah berangkat, nanti Tuhan berjalan di depan. Karena Tuhan adalah pemimpin pasukan. Waktu berhenti, Tuhan bersama dengan pasukan dan menguatkan pasukan. Jadi peperangan terjadi di padang gurun secara tidak terlihat. Lalu Tuhan menyertai mereka dan di tahun kedua mereka rayakan Paskah. Karena Paskah adalah kemenangan. Saudara lihat ini tema Paskah sudah menyembunyikan satu tema kemenangan, bukan kekalahan. Nanti kita akan lihat nanti perubahan tema Paskah menarik. Oke, sekarang saya langsung ajak saudara untuk melihat konteks raja-raja. Mari kita lihat zaman Yosia. Saudara perhatikan di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-28. Nanti di tengah-tengah saya ajak saudara lihat ada satu Paskah di tengah. Sekarang saya loncat ke yang Yosia dulu untuk kita melihat ada saatnya orang Israel sudah tidak rayakan Paskah. Nanti mendadak Paskah dikerjakan kembali, konteksnya muncul lagi. Nanti setelah ini kita akan melihat di tengah-tengah ada tema Paskah yang menarik. 2 Raja-Raja pasal ke-23. Ini di dalam zaman Yosia. Perhatikan 2 Raja-Raja pasal ke-23. LAI kasih judul di ayat 1, pembaharuan yang dilakukan Yosia. Saya baca dulu latar belakang si Yosia ini ya. Ayat yang kedua, kemudian pergilah raja ke rumah Tuhan dan bersama-sama dengan dia semua orang Yehuda dan semua penduduk Yerusalem, para imam dan seterusnya. Dia membacakan perkataan dari kitab perjanjian. Sekarang lihat di ayat ke-21. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan.
Seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim memerintah. Perintah Tuhan yang harus dikerjakan di-off-kan di dalam zaman para hakim-hakim. Sepanjang zaman hakim-hakim, off. Sepanjang zaman raja-raja Israel dan Yehuda, semua sudah off. Di zaman Yosia menghidupkan kembali. Karena sudah di dalam kitab perjanjian, Tuhan sudah nyatakan harus dilakukan. Maka Yosia melakukan. Oke, kita lihat nanti ciri-ciri waktu dia lakukan. Lihat di ayat yang ke-19. Segala kuil di bukit-bukit pengorbanan, di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja orang Israel, menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakan yang di Betel. Tema Yosia, tema Paskah. Dan waktu tema Paskah ini muncul, terjadi peperangan. Peperangan secara fisik, hancurkan semua kuil-kuil penyembahan berhala yang didirikan oleh orang-orang Israel. Apa beda orang Israel di PL sama orang Yahudi di PB? Semua orang Israel di PL masih memegang patung berupa fisik. Dan mereka bukan hanya menyembah, mereka punya pabrik pembuatannya. Siapa pabriknya? Mereka sendiri. Alkitab katakan mereka sepanjang perjalanan di padang gurun, mereka membuat patung-patung. Berarti mereka pabriknya. Sudah pabriknya, jual ke orang lain, tidak laku, pakai sendiri. Buat sendiri, pakai sendiri. Sepanjang perjalanan lama, orang Israel memegang patung dan menyembah berhala. Israel, kerajaan utara, menyembah dewa. Kerajaan selatan Yehuda, ada bait suci pun nanti, mereka tetap menyembah berhala. Lalu apa bedanya sama Yahudi di PB? Setelah zaman PL selesai, Tuhan berdiam 400 tahun, itu membuat seluruh Israel bertobat dari satu sisi, yaitu tinggalkan patung fisik. Yang lain tidak ada tobat, sisanya sama. Satu saja yang bertobat, yaitu patung fisik. Maka sampai ke PB, saudara baca dari halaman pertama Matius sampai Wahyu. Adakah orang Yahudi pegang satu patung? Buatan sendiri lagi ada? Tidak ada. Itu pertobatan yang drastis setelah lewat 400 tahun. Mereka sekarang tidak lagi pegang patung. Bagus gak? Bagus ya? Tetapi mereka waktu tidak menyembah berhala, mereka adalah Tuhan. Mereka yang menetapkan, lu melanggar hukum Musa, matikan. Wah. Jadi semua palu vonis ada di tangan mereka. Yesus, murid-muridmu kedapatan tidak mencuci tangan. Jadi Tuhan dia. Jadi Tuhan palsu menghakimi Tuhan asli. Yesus berkata, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Kau beribadah di hari Sabat, memanggil nama Tuhan. Dari zaman nenek moyangmu memanggil nama Tuhan. Sekarang Tuhan yang dipanggil-panggil, sudah datang. Lu mau bunuh dia. Berarti selama kau beribadah memanggil nama Tuhan, kau tidak pernah mengenal Kristus, berarti Tuhan yang kau panggil itu siapa? Berarti setan. Maka Yesus berani berkata, bapamu setan. Wah, kalau pendeta bilang ke majelis, bapamu setan. Majelis bilang, tunggu 2 jam lagi. Rapat majelis, kita mutasikan orang ini. Oke, nah saudara lihat di sini, waktu di zaman Yosia masih melihat penyembahan berhala yang begitu banyak. Akhirnya semua orang Yahudi sudah meninggalkan Tuhan, bahkan sejak dari zaman hakim-hakim. Lihat di sini. Orang Israel tidak ada jiwa pertobatan. Waktu mereka di zaman hakim-hakim tidak percaya kepada Tuhan, Tuhan izinkan mereka ditawan oleh musuh. Sudah ditawan oleh musuh, mereka, Tuhan tolong. Tuhan kirim hakim. Selamat, puji Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Lihat waktu mereka beribadah kepada Tuhan, mereka masih membuat berhala-berhala.
Lalu nanti Tuhan biarkan mereka diperbudak lagi, minta lagi, Tuhan kirim hakim lagi. Dan mereka terus seperti itu. Mereka tidak jalankan Paskah lagi. Sampai zaman raja-raja, tidak ada Paskah. Raja utara, tidak ada Paskah. Selatan, tidak ada Paskah. Sampai munculnya Yosia. Kita harus jalankan Paskah. Dan sebelum tema Paskah ini keluar, dia hancurkan semua tugu-tugu penyembahan berhala. Ini bicara peperangan. Karena tidak boleh ada dua Tuhan. Harus ada satu Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang sudah menang. Mesir sudah dikalahkan. Padang gurun sudah dikalahkan. Laut sudah dibelah. Itu Tuannya. Bukan Tuhan ciptaan manusia. Kau pegang berhala. Berhala yang kau pegang lebih hebat dari berhala Mesir. Berhala Mesir saya sudah ditumpas oleh Tuhan. Sekarang lu masih pegang berhala-berhala yang lain. Sekarang tumpas semua. Bersihkan semua. Maka tema Paskah di zaman Yosia muncul. Nah, perhatikan antara Paskah pertama, Paskah kedua di bilangan, lalu Paskah di zaman Yosia setelah off begitu lama, kita melihat sebelum zaman hakim-hakim, di situ ada Paskah. Zaman hakim-hakim kalau mundur, itu zaman Yosua. Nah, lihat di sini. Ini zaman Yosua. Di zaman Yosua muncul tema Paskah. Lihat di pasal yang kelima. Kita mundur sekarang. Lihat pasal keempat, lihat pasal ketiga. Pasal ketiga bicara seberang sungai. Oke? Setelah seberang sungai Yordan, lalu nanti pasal kelima. Pasal kelima itu tentang hari Paskah. Lalu pasal kelima ayat ke-7. Anak-anak mereka yang telah dijadikan ganti mereka, mereka itulah yang disunat Yosua. Sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Sekarang saya kasih gambaran gampangnya. Waktu keluar dari Mesir, ini Paskah. Lalu menuju kepada laut, lalu menuju kepada padang gurun. Mesir, Paskah, laut, padang gurun. Tahun berikutnya setelah 1 tahun, Paskah lagi. Lalu nanti setelah melewati masa yang panjang, sekarang sungai Yordan. Sungai Yordan harus ditaklukkan, belah. Belah laut, belah sungai. Kenapa mesti 2 kali terjadi pembelahan? Di zamannya Musa, dari Mesir keluar, yang paling dekat itu laut, maka laut dibelah. Setelah tinggalkan laut, masuk ke padang gurun, maka kalau Yosua belah laut, berarti dia balik lagi. Sia-sia jalan jauh-jauh. Maka yang paling dekat itu sungai. Intinya, kenapa 2 kali pembelahan ini? Pembelahan kali pertama, ini di zaman Musa. Pembelahan kali kedua, pemimpinnya sudah rubah. Yosua. Jadi lihat, Tuhan menguji pemimpin terlebih dahulu. Musa diperintahkan oleh Tuhan. Ada mujizat besar akan terjadi, yaitu pembelahan. Lu berani langkah atau tidak? Lu taat atau tidak? Kalau lu tidak taat, semua orang di belakang tidak akan taat. Jadi pemimpin harus berani. Amin. Sekarang pemimpin yang berani sudah mati. Penggantinya Yosua. Yosua membawa semua yang lain-lain. Waktu Yosua membawa semua yang lain-lain, Yosua jiwanya berani. Yang lain-lain belum diuji. Sekarang belah sungai. Yosua jalankan, karena Yosua dipercaya orang yang dulu di dalam zaman awal, dia adalah generasi pertama, karena waktu itu dia sangat muda. Berarti dia juga pernah injakkan kaki. Kalau laut saja aku sudah injakkan kaki, masa sungai aku tidak berani? Tetapi yang lain-lain, semua yang ikut Yosua, ini yang lahir di generasi padang gurun di sini. Yang tidak pernah tahu lagi injakkan kaki, yang tidak pernah tahu lagi sejarah yang dulu, karena mereka sudah lahir di padang gurun. Selama 40 tahun mereka berjalan, capek, tapi beranak cucu terus. Wih, subur dia. Selalu kalau capek, enggak nafsu gitu ya. Lalu makanya ada honeymoon toh. Pergilah kau, matikan handphone, 2 bulan kau di situ, pulang hamil. Mesir pakai cara siksa supaya tidak bisa beranak. Siksa, kasih capek, supaya laki-laki sudah pulang.
Tidur aja lama, nggak kuat lagi. Nah, besok lagi, kasih capek, sehingga tidak produksi anak. Tetapi makin disiksa, makin banyak anak. Waduh, sudah berjalan di padang gurun, sudah capek, panas. Punya anak. Generasi pertama ditumpas, generasi kedua lahir. Tapi generasi kedua belum pernah disunat. Kenapa di perjalanan tidak disunat? Saudara bayangkan, lagi mau sunat, tiang awan bergerak. Waduh. Jadi di padang gurun itu tidak dilakukan penyunatan. Dan sekarang kenapa Yosua lakukan penyunatan? Karena berhubungan dengan Paskah. Paskah orang Yahudi itu nanti rayakan. Yang belum disunat, dia tidak boleh rayakan Paskah. Untuk bisa Paskah, dia harus disunat. Sekarang semua Yahudi tidak disunat. Cilaka, lu gimana bisa? Tidak bisa, lu harus disunat. Maka terjadi penyunatan. Di Keluaran pasal 12 juga sama. Semua orang Yahudi itu disunat. Lalu yang orang asing, karena yang ikut keluar, waktu dibebaskan dari Mesir, ada orang asing yang nebeng masuk, saudara. Mereka bisa ikut, maka mereka harus disunat juga. Abraham disunat, Abraham menerima perjanjian, dia disunat. Tetapi orang lain, budak-budak, anak-anak yang lahir di rumahmu, budak belian, itu juga disunat. Berarti mereka juga terlibat. Di situ Tuhan sudah kasih tahu, anugerah bukan untuk satu kelompok, tapi untuk semua. Nah, Yosua tahu di zaman itu harus ada Paskah karena tanggalnya sudah semakin dekat. Tapi kalau tidak sunat, mereka tidak bisa masuk ke Paskah. Kalau begitu mesti Paskah. Paskah berarti mesti sunat. Coba kita lihat di dalam Yosua pasal yang kelima. Lihat di bagian di ayat ke-10. Pasal 5 ayat 10. Sementara mereka berkemah di Gilgal, orang Israel merayakan Paskah pada hari ke-14. Sama ya. Pada bulan itu. Itu bulan pertama. Pada waktu petang, tadi waktu senja petang, di dataran Yeriko. Berarti sudah dekat, maka nggak mungkin belah laut. Kalau belah laut, balik lagi dia. Muter lagi, pergi ke tempat yang dulu Musa. Itu namanya cari masalah, saudara ya. Ini sudah di dataran Yeriko, maka yang dihadapi itu sungai. Lihat ayat ke-11. Pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti tidak beragi dan berti gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah manna itu pada keesokan harinya. Jadi orang Israel tidak beroleh manna lagi. Itu saat Paskah yang menutup turunnya manna. Kalau begitu, manna bukan harapan yang sesungguhnya. Manna bisa ada awal pemberian, bisa ada jatuh tempo pemberian. Kau hidup tidak tergantung dengan manna. Manna itu diberikan 40 tahun. Tetapi Paskah bukan terikat 40 tahun. Paskah harus terus dikerjakan. Karena ada berhubungan dengan matinya domba dan kau harus konsumsi daging Paskah. Orang Yahudi makan daging. Ada orang tanya saya begini, Bapak, orang Kristen vegetarian atau makan daging lebih bagus? Bukankah Adam dan Hawa vegetarian? Kenapa orang Kristen makan daging? Lah, akhirnya kolesterol mati. Saudara, kalau orang Kristen, saudara jawabnya apa? Saudara hamba Tuhan jawabnya apa? Saudara mau vegetarian atau makan daging? Saya jawabnya gampang. Kalau Adam vegetarian, silakan kamu ikut Adam, saya ikut Yesus. Karena Yesus makan ikan. Orang Yahudi itu makan daging, saudara. Domba Paskah yang dikorbankan, itu nanti ada bagian tertentu yang mereka harus konsumsi. Berarti lihat, Paskah kau harus jalankan. Manna sudah stop. Nanti Paskah harus. Zaman hakim-hakim tidak ada Paskah. Di zaman Yosia diingatkan kembali lagi ada Paskah. Oke, nanti saya masuk ke situ. Sekarang lihat polanya ya. Jadi Mesir, lalu Paskah. Perang,
kalahkan Mesir, masuk Paskah, lalu hadapi laut. Tuhan menang atas laut. Padang gurun bagaimana? Padang laut cuma sebentar, lu lihat cuma sebentar. Padang gurun setiap hari lu lihat 40 tahun, lu kalah atau tidak? Tuhan taklukkan padang gurun untuk menyatakan tiang awan tidak pernah meninggalkan umat Tuhan. Oke, lalu apa yang terjadi? Sampai kepada padang gurun sudah 1 tahun mereka berjalan. Sekarang masuk ke tema Paskah lagi. Ya, jadi Paskah yang kedua sebelumnya perang dulu dan menang. Masuk Paskah. Lalu setelah Paskah hadapi depan Sungai Yordan. Sungai Yordan harus ditaklukkan. Masuk Paskah sekarang. Lihat ya, dia terus berputar-putar seperti ini. Masuk ke Paskah, ini tadi juga Paskah, dan ini juga Paskah. Nah, begitu masuk ke Paskah di zaman Yosua, di depannya tembok Yeriko atau Kanaan. Susah nggak? Setelah Kanaan ditumpas habis, semua Paskah berhenti. Kenapa? Karena orang Israel bilang, sudah tidak ada musuh. Negeri sudah diraih. Kita mau kemana lagi? Mereka tidak tahu. Di tanah Kanaan, godaannya banyak. Meskipun sudah tidak jalan kaki ke laut, tidak jalan kaki ke padang gurun, mereka sudah stay, sudah pagi kafling, sudah enak-enak, sudah nyaman-nyaman. Ini sudah partai kami, gitu ya, sudah balik nama di notaris, kami sudah tenang-tenang, tidak usah mutasi-mutasi lagi. Mari kita selesaikan dengan happy ending. Maka mereka lupa ada peperangan, sehingga mereka hidup bergaul dengan orang-orang Kanaan yang tidak ditumpas habis. Maka nanti terjadi percampuran semua dewa-dewa yang sudah dimengerti oleh orang-orang Israel. Di Mesir mereka adopsi dewa-dewa, lalu sampai ke Kanaan mereka nanti adopsi lagi dewa-dewa baru di Kanaan. Maka mereka meninggalkan Tuhan, mereka beribadah nanti kepada dewa langit, dewa macam-macam. Dan mereka hidupnya semakin gila di Kanaan karena mereka melihat dewa-dewa di situ jenisnya lain lagi. Maka nanti Tuhan akan tumpas orang Israel. Caranya gimana? Zaman hakim-hakim Tuhan bangkitkan bangsa lain, habisi mereka. Sudah habisi mereka, mereka berdoa minta tolong, Tuhan kirim hakim-hakim. Dan mereka lupa, Paskah sudah mau tiba. Lu kok tidak rayakan Paskah? Enggak usah. Lalu mereka lupa, setahun demi setahun, hakim-hakim sudah lewat, zaman raja-raja, udah enggak peduli, enggak, lupa, tidak ada orang yang mengikatkan lagi. Sampai nanti kepada zaman Yosia. Zaman Yosia ada Paskah, di situ nanti hancurkan semua kuil-kuil, lalu sekarang rayakan Paskah. Berarti Paskah bicara kemenangan. Oke? Lihat sampai kepada zaman perjanjian baru. Di Paskah harus ada makanan yang menjadi satu simbol. Roti tidak beragi. Lalu ada sayur pahit. Lalu ada tanggal 14 bulan pertama. Ada tanda senja. Nah, ini semua tanda nanti akan semakin clear. Tuhan rubah bulan. Tadi sudah, Nisan menjadi bulan pertama. Jadi bulan pertama itu adalah Nisan. Lalu ada domba, dan domba harus jantan. Oke? Domba tidak boleh cacat. Domba harus dikurung. Nah, ini saya listkan semua ya. Domba harus dikurung dari tanggal 10 sampai 14 Nisan. LAI salah kasih terjemahan di kitab Keluaran. Bukan kurung 14 hari. Tanggal 10 kurung sampai tanggal ke-14. Bukan kurung selama 14 hari. Dikurung tanggal 10 lalu sampai 14. Nanti 14 diperiksa, oke, tidak bercacat, potong. Potongnya pada saat senja. Oke, jadi tadi ada makan roti, lalu ada sayur pahit. Inilah kebiasaan yang dilakukan di PR. Sampai kepada PB,
kita melihat Yesus waktu lahir, Yesus juga rayakan Paskah. Yesus rayakan Paskah pasti di bulan Nisan, sama. Karena Yesus lahir di dalam kebudayaan Yahudi, harus tunduk, maka Yesus harus disunat kan? Karena Yesus sudah disunat, maka perayaan Paskah Yesus pasti ikut. Kalau Yesus tidak disunat, dia mau ikut sunat dulu. Yesus sudah disunat sejak umur 8 hari, dan Yesus boleh mengikuti Paskah. Maka kita lihat nanti tema Paskah waktu Yesus lahir ke dunia nih, Yesus pasti ikuti sampai Paskah terakhir sebelum Yesus mati. Tadi Paskah terakhir Yosua sudah ada di pinggiran mau masuk ke tanah Kanaan. Setelah sampai ke situ mereka rayakan Paskah, lalu berhentilah makanan, yaitu stop mana. Itu saat terakhir sebelum masuk ke tanah perjanjian. Oke, sekarang lihat. Yesus di hari Paskah waktu Yesus kecil sama, masih pola kayak sampai di kali Paskah terakhir. Karena Yesus berkata, aku tidak akan makan Paskah ini lagi. Karena tahun depan Paskah Yesus sudah tidak ada. Kan sudah naik surga kok. Jelas ya? Maka dia bilang, ini Paskah terakhir. Lihat, di Paskah terakhir itulah Yesus menghentikan semua makanan. Di saat Yosua, Tuhan menghentikan manna. Waktu Tuhan menghentikan manna di zaman Yosua, Tuhan tidak munculkan makanan pengganti manna. Sampai kepada Tuhan Yesus, Yesus menyatakan dirinya sebetulnya pengganti manna. Nenek moyangmu makan manna, dan mereka semua yang makan, mereka mati. Berarti manna itu bukan yang sesungguhnya yang Tuhan mau artikan. Tapi kalau kau makan roti yang turun dari surga, karena manna itu turun dari langit, maka manna dianggap ini turun pemberian dari surga. Roti yang turun dari surga, itu roti yang kau makan, nenek moyang makan, mati lagi. Sekarang lihat, ini roti dengan bentuk tunggal. Dialah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan dagingku, kalau makan roti oke, makan daging, minum darahku. Dia pembicaraan tentang makanan. Yesus menyetop makanan yang model lama, Yesus memberikan makanan yang jenis baru. Dan perayaan malam terakhir itu malam yang tidak pernah ada di dalam tradisi Yahudi. Dengar di sini. Tidak pernah ada yang tradisi Yahudi persiapan Paskah, lalu terjadi perkumpulan dari beberapa anggota keluarga, lalu mereka memecahkan roti, lalu minum sesuatu yang dari cawan. Tidak pernah ada. Yang ada mereka apa? Roti tidak beragi diolah, kalau mereka makan serupai. Ini semua simbol-simbol akan dihentikan pada saat nanti Paskah yang terakhir, yaitu Yesus yang akan menghentikan semua itu dengan berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Yesus memberikan makna baru di dalam tema Paskah. Dan waktu Yesus memecahkan roti, tidak ada di dalam kebudayaan zaman perjanjian lama orang yang memecahkan lalu berkata, inilah tubuhku. Semua orang bilang, enggak, ini adonanku, aku yang adon Bapa. Tapi Yesus berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Dan Yesus menyuruh mereka mengulangi makan ini. Oh PL, kau harus jalan Paskah setiap 14 Nisan tanggal 14. Sekarang Yesus perintahkan, kau harus lakukan ini. Setiap kali kau lakukan, kau harus mengingat akan aku. Mengingat domba dong, mengingat Mesir dong, mengingat sayur pahit dong, betapa pahitnya kau di Mesir. Tidak usah ingat, itu semua bayang-bayang. Kau harus ingat aku.
Maka hari Pentakosta nanti orang-orang yang sudah dengarkan khotbah Petrus, nanti orang-orang di situ berkumpul, senantiasa berkumpul, lalu pecahkan roti. Loh, ini tradisi dari mana? Nggak ada di PL. Orang-orang dari suku Yehuda, suku ini kumpul, yuk kumpul, pecahkan roti. Itu ada? Nggak ada itu. Sekarang mereka ada tradisi baru memecahkan roti. Kenapa? Karena mereka melakukan perintah dari Kristus. Ini ada makanan baru. Makanan baru ini yang Yesus ajarkan, yaitu pecahkan roti untuk mengingat Yesus. Roti itu bukan sama dengan Yesus. Kalau roti itu sama dengan Yesus, berarti kita punya dagingnya Yesus. Beranikah saudara punya daging Yesus? Saudara, saya kasih contoh begini. Papa kita sudah mati, terus sayang sekali sama papa. Lalu datanglah si mama. Anakku, kau sayang papa kan? Papa luka saja kau nangis. Papa sudah mati. Mama sudah potong sepotong kecil dagingnya papa. Makanlah. Dia makan atau dia pria histeris? Wah, kan aku mencintai papa. Aku makan. Beranikah seorang makan dagingnya Yesus? Kalau kita berani, berarti kita terlalu nekat. Ini hanya simbol. Ini tubuhku yang kupecahkan. Lihat rahasia kemah ini. Yesus mati, dia dimatikan. Setuju? Setuju kan? Setuju. Yesus dibunuh. Setuju? Kalau begitu, kematian Tuhan Yesus karena inisiatif manusia kan? Alkitab katakan begini. Yesus ditangkap, oke. Yesus dibunuh, oke. Yesus disalibkan, oke. Yesus dihukum mati, oke. Berarti semua dari sudut manusia. Sekarang saya bahas dari sudut Tuhan. Yesus ditangkap. Wah, hebat ya yang menangkap. Sekarang saya balik. Kalau Yesus tidak pergi ke Yerusalem, lu mau nangkap siapa? Kan Yesus berkata, saatku sudah tiba, aku mau ke Yerusalem. Muridnya, jangan. Aku harus pergi. Kalau Yesus tidak pergi, lu mau nangkap siapa? Biar ya, sekarang. Lalu waktu Yesus sudah ditangkap, kalau Yesus hari itu menghilang, bisa tidak? Oh, Yesus pernah dibawa ke tebing mau dicampakkan, lalu mendadak Yesus pergi dari mereka. Loh, gampang sekali pergi. Sekarang di borgol, langsung Yesus hilang. Gampang. Tapi dia tidak pergi. Karena dia tidak pergi, maka kau bisa borgol. Kalau dia pergi, lu mau borgol siapa? Nah, ya? Sekarang dia bunuh Yesus. Semua orang jahat bunuh Yesus. Wah, mereka senang. Waktu bunuh Yesus, kau hukum mati Yesus? Kau hebat? Tidak. Yesus yang menetapkan kapan dia harus mati. Lihat di sini. Kalau saya penjahat yang divonis mati, jam matinya saya pasti sudah ditentukan. Contoh ya, saya seorang penjahat teroris yang sudah divonis mati. Contoh, tanggal 14 Nisan misalnya ya. Lalu kesepakatan, kalau di Indonesia ditetapkan mati jam 11, molor-molornya bisa jam 2. Saudara. Oke, sekarang saya divonis mati akan ditembak jam 11. Oke, lalu saya sudah diikat, tidak bisa lagi ngapa-ngapain. Lalu saya berkata, kau mau tembak aku jam 11, aku akan menghembuskan nafas terakhir jam 10.50. Petugasnya tendang, bangun lagi, nggak jadi. Saudara bisa tentukan jam mati saudara? Bisa nggak? Saudara mau bunuh diri nggak bisa gerak saudara. Mau ketok kepala nggak ada tembok, nggak bisa bunuh diri saudara. Kita divonis mati, kita ditentukan jam matinya, betul nggak? Sekarang Yesus divonis mati, hebat kan orang yang vonis? Tapi Yesus yang menentukan dia matinya jam berapa. Lihat Yesus di atas kayu salib. Yesus mati jam berapa? Kenapa Yesus mati jam 3? Karena hari senja. Kebudayaan Yahudi, mereka waktu bunuh binatang di hari Paskah itu jam 3.
Coba bayangkan, di bait Allah jam 3 dibunuh domba. Yesus matinya jam 5. Sudah selesai pembunuhan binatang. Yesus baru mati, telat. Maka lihat, matinya Yesus sama matinya domba-domba yang adalah binatang. Ini timingnya masih tepat. Sehingga saat itu imam masih bertugas. Kalau jam 3 sudah dipotong binatang, Yesus mati jam 5, imam sudah pulang. Lalu tabir tirai bait suci, terbelah dua. Orang nggak peduli, sudah selesai, tugas sudah habis. Justru lagi bertugas, itu sobek saudara untuk menyatakan, imam, stop, tugasmu sudah selesai. Karena pengantara satu-satunya Yesus. Kau imam, ini hanya bayang-bayang. Sekarang tugasmu tidak ada lagi, pensiun kau. Karena imam kan bertugas, masuk ke Maha Suci kan. Kalau tirainya sobek, tugas apa dia? Nggak ada pemisah lagi kan? Berarti karena nggak perlu ada semacam pengantara yang palsu ini. Jadi Yesus adalah pengantara satu-satunya. Nah sekarang lihat, Yesus sudah disalib. Yesus pegang jam enggak? Kan nggak mungkin Yesus disalib begini ya. Lucu kan? Sekarang Yesus punya jam sudah disita misalnya. Lalu Yesus lihat, ada orang Farisi pakai jam. Permisi, jam berapa? Lucu saudara. Lalu mereka bilang jam 12. Oh masih lama. Bentar Romain lewat, jamnya lebih besar. Om, jam berapa sekarang? Oh kalau Yesus tanya jam 7, perkataan salib jadi 8. Perkataan ke-8, jam berapa om? Wah silakan. Yesus tanya lagi, jam berapa Ci? Jadi 9 lagi, 10, 11, 12. Wah kita kuliah tidak selesai-selesai. Gara-gara Yesus terlalu banyak tanya jam. Lihat, Yesus dihukum mati, jamnya ditentukan. Tapi Yesus yang menentukan jam matinya. Yesus menyerahkan nyawa jam 3. Kalau Yesus tidak serahkan nyawanya, siapa yang bisa membunuh penghulu hidup? Siapa yang bisa? Lalu Yesus bisa mengakhiri hidupnya. Cuma satu syarat, dia harus Tuhan. Karena Tuhan yang bisa mengambil nyawa. Lalu penghulu hidup sekarang kok bisa mati? Karena penghulu hidup menyerahkan nyawanya. Dan penghulu hidup kalau dia menyerahkan nyawanya mati, berarti dia bukan penghulu hidup. Penghulu hidup dia bisa membangkitkan yang mati. Maka Yesus bisa bangkitkan orang mati. Kalau penghulu hidup mati, jadi penghulu hidup sendiri waktu mati gimana kebangkitannya? Maka Alkitab catat Yesus menyerahkan nyawa, Yesus mengambilnya kembali. Yesus membangkitkan diri sendiri. Di dalam Alkitab kita lihat Allah Tritunggal, Allah yang membangkitkan. Nanti saya lihat di rekaman YouTube saya waktu saya bahas tentang doktrin Roh Kudus. Bapa adalah Allah, Yesus adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. 3 pribadi ini adalah Allah. Allah adalah Allah yang membangkitkan. Lalu waktu Yesus mati, Bapa adalah Allah. Bapa adalah Allah. Waktu Yesus mati, Bapa membangkitkan Yesus. Betul tidak? Allah membangkitkan, setuju? Waktu rasul-rasul bangkitkan, mereka yang bangkitkan atau Allah? Kan mereka berdoa kepada Allah, oh, Allah membangkitkan, betul. Sekarang Bapa adalah Allah kan? Allah membangkitkan. Bapa adalah Allah. Bapa membangkitkan Yesus, setuju? Kisah Rasul mencatat Allah membangkitkan Yesus. Bapa membangkitkan Yesus, itu betul. Sekarang Roh Kudus adalah Allah, betul? Roh Kudus membangkitkan Yesus, betul? Nah, maksud saya di dalam Roma pasal ke-8, Roh Kudus membangkitkan Yesus karena Roh Kudus adalah Allah. Bapa membangkitkan Yesus karena Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah. Yesus membangkitkan diri sendiri. Ini doktrin Tritunggal. Kalau Yesus tidak bisa membangkitkan diri sendiri, berarti Allah Bapa dan Allah Roh Kudus sama Yesus. Yesus bukan Allah. Karena dia tidak bisa membangkitkan. Yesus berkata, aku menyerahkan nyawaku. Yesus mengakhiri hidupnya. Yesus yang menentukan jam 3. Dan aku berkuasa mengambilnya. Yesus membangkitkan. Maka kita melihat
Yesus matinya Yesus yang tetapkan, bangkitnya pun dia tetapkan, karena dia sudah ngomong, hari ketiga aku akan bangkit. Coba bayangkan, kelupaan dia bangkit, hari kelima baru bangkit. Cerita dia lain. Jadi kita lihat ini doktrin Allah Tritunggal yang sangat menarik. Maka kita kalau lihat yang doktrin Allah Bapa membebaskan bangsa Israel, betul? Yesus membebaskan bangsa Israel, betul? Roh Kudus membebaskan bangsa Israel, betul? Betul, karena tiga pribadi selalu bekerja bersama-sama. Bapa mencipta, betul? Yesus mencipta, Roh Kudus mencipta. Roh Kudus mencipta muncul di kitab Ayub. Bapa menebus, Yesus menebus, Roh Kudus menebus. Tetapi nanti pribadi yang mengaplikasikan Yesus yang harus di atas kayu salib. Kita tidak boleh berkata karena Yesus adalah Allah maka Bapa digantung di atas kayu salib. Tidak boleh. Yesus lahir di palungan, boleh. Roh Kudus lahir di palungan, baju cilaka. Ingat, pribadinya ini kalau saudara melihat, mereka melakukan tindakan, setiap pribadi mempunyai keunikan. Tetapi karena Allah adalah satu dan tiga pribadi tadi, maka kita lihat ada persamaan di dalam tiga pribadi yang sangat menarik. Nah sekarang kita kembali ke sini ya. Jadi Yesus mati. Yesus waktu ditangkap bukan karena orang Yahudi bisa tangkap, karena Yesus yang pergi ke Yerusalem. Yesus sudah ditangkap, Yesus dicambuk, Yesus digiring. Oh, karena hebatnya tentara menjerat. Tidak, kalau Yesus pergi dari mereka, mereka mau tangkap siapa? Karena Yesus pernah waktu dibawa ke tebing, mau lemparkan dia, Yesus pergi. Mereka cari-cari nggak ketemu. Berkali-kali mau habisi Tuhan Yesus, tidak bisa. Maka kita kembali lihat di tema di mana Yesus di hari Paskah, Paskahnya Yahudi, Yesus memberikan makna baru, tubuhnya akan dia pecahkan, bukan dipecahkan oleh orang Romawi. Meskipun tangan dari orang Romawi yang pegang cambuk lalu menyiksa tubuh Tuhan Yesus sehingga tubuhnya tersobek jatuh keluar, oh orang Romawi akan berkata, tubuhmu ku hancurkan, tubuhmu ku pecahkan. Yesus sebelum tubuhnya dihancurkan, Yesus sudah ngomong, inilah tubuhku yang ku pecahkan bagimu. Jadi keselamatan tidak ada unsur andil manusia. Lu cambuk Yesus, kalau Yesus tidak izinkan satu daging terkelupas, lu cambuk sampai kiamat, dagingmu yang lepas gitu kan. Tapi waktu cambuk kena, Yesus izinkan dagingnya lepas karena tubuhku yang ku pecahkan bagimu. Lalu Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru. Jadi kematian Tuhan Yesus menggenapkan seluruh tema Paskah di PL. Kematian Tuhan Yesus menggenapkan darah yang menjadi tema penting di dalam korban Paskah. Yesus genapkan di dalam diri. Perhatikan tentang darah. Di dalam PL kenapa tidak boleh makan darah? Orang-orang kalau tidak belajar baik-baik, mereka kejebak di situ. Huruf ya tidak boleh makan. Darah itu Tuhan siapkan untuk masuk ke tema yang sangat penting. Bukan tidak boleh makan darah, tetapi nanti harus makan. Tapi kapan? Lihat di sini. Darah yang tidak boleh dimakan di PL itu nanti dikasih keterangan. Darah itu harus dicurahkan ke tanah. Waktu dicurahkan ke tanah, dia kasih keterangan begini. Darah dicurahkan di sekitar mezbah. Lalu darah dicurahkan di atas mezbah, sekitar mezbah dan di atas mezbah. Maka Yesus harus alirkan darah dan darahnya harus mengalir di sekitar mezbah. Waktu Yesus dicambuk, digiring darah terus netes. Perjalanan menuju Golgota itu sebelum naik ke salib. Darah sudah dicucurkan di sekitar mezbah. Maka maksudnya, dan darah harus dicurahkan di atas mezbah. Dan di atas kayu salib, itulah mezbah. Itulah korban yang akan dikorbankan. Dan darah diteteskan di atas mezbah.
Jadi darah tidak boleh kau makan, darah kau harus curahkan ke tanah. Kau harus curahkan ke tanah. Sekarang orang tidak makan darah. Waktu dia cuci binatang itu, darahnya dibuang ke wastafel. Nggak cocok, dia harus ke tanah. Samain kan? Pasca dombanya harus dipotong di hari senja. Nanti orang-orang Yahudi ambil kebiasaan itu jam 3. Maka jam 3 di Bait Allah sama jam 3 di Bukit Golgota. Itu domba Paskah, ini domba-domba Paskah. Maka Paulus berkata, domba Paskah telah disembelih. Dan waktu Yesus mati jam 3, tabir bait suci itu terbelah 2, berarti sedang ada tugas di situ. Imam-imam sedang bertugas, dan domba Paskah yang sejati adalah Kristus. Maka Yesus berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan beroleh hidup selama-lamanya. Sejak saat Yesus katakan kalimat itu, kita melihat ada pengertian baru yang sudah Tuhan nyatakan. Nanti Yesus ditangkap, Yesus mati. Nah, lihat sekarang perkembangan tema tentang Paskah. Tadi Paskah 2 bulan, domba jantan, maka Yesus harus laki-laki. Yesus harus tidak bercacat. Maka darah Yesus tidak boleh ada unsur cacatnya. Tapi heran, kematian Tuhan Yesus justru kematian fisik yang bercacat. Saya kasih contoh begini. Saya kalau sebagai imam di PR, saya melihat domba cacat atau tidak, saya tidak tanya dia, lu sudah berdosa menipu Tuhan? Sudah, dosa. Enggak layak, cacat. Waktu lihat domba cacat atau tidak tanya rohaninya si domba. Yang dilihat apa? Matanya. Besar sebelah, kecil sebelah, cacat. Kakinya jalannya begini. Wah, ini agak kudis. Jadi lihat fisiknya. Lalu yang tambun-tambun, wah, mati kau. Nah, ini lolos. Yang jelek-jelek enggak apa. Yesus secara fisik justru cacat. Kenapa? Sobek. Dan muka mengerikan. Tidak seperti manusia lagi. Saya lihat ya, perubahan tema domba menuju ke orang, domba yang binatang menuju ke Kristus, terjadi pembalikan. Domba yang dibunuh harus yang sehat-sehat. Yesus justru disobek-sobek, dicambuk-cambuk, dikasih mahkota terus, kepala sudah bolong begini, muka tidak seperti manusia lagi. Justru ini yang sah. Kenapa? Karena kuncinya bukan di fisik, kuncinya di dalam. Maka darah Yesus yang dicurahkan itu adalah darah yang tidak bercacat dan yang tidak bernoda. Itulah yang membebaskan. Lalu Yesus mati, nanti Yesus bangkit. Perhatikan, Yesus bangkit di hari pertama minggu itu. Kenapa tulis hari pertama minggu itu? Jadi di dalam satu minggu ada harinya yang pertama. Dan hari yang pertama itu adalah hari Minggu. Dia lihat, di dalam satu minggu ada hari yang pertama. Kita orang Indonesia hari yang pertama Senin. Maka bedanya kita sama orang Yahudi beda di mana? Orang Yahudi hari pertamanya Minggu, kita hari pertamanya Senin. Hari pertama Minggu itulah hari kebangkitan. Yesus bangkit di hari pertama dan itulah hari Minggu. Lalu di hari Minggu, hari sukacita atau duka cita? Semua rasul, semua murid berduka cita. Ini kekristenan yang sekarang. Hari Minggu ada sukacita. Mana senyumnya? Duka cita dia. Hari Yesus bangkit itu hari sukacita. Semua murid duka cita. Maka hari pertama waktu pagi-pagi Sabat sudah lewat, wanita-wanita pergi ke makam. Cari apa? Cari mayat. Berarti Yesus belum bangkit dan Yesus tidak bangkit. Maka lesu. Tidak ada pengharapan.
Lalu malaikat kasih tahu sudah bangkit. Wah, mulai pengarang muncul, mereka balik ke Rasul. Rasul masih bergabung. Kasih tahu kepada mereka, dua Rasul Petrus dan Yohanes, sudah lihat, kasih tahu. Dua orang Emmaus kecewa di minggu pertama itu, hari pertama, malamnya. Dua murid Emmaus yang sudah sore pulang. Lalu Yesus muncul menampakkan diri. Lalu Yesus celitkan mata rohani mereka. Waktu mereka pulang dengan lesu, setelah dicelitkan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita. Lalu bicara kepada Rasul. Rasul-rasul tidak percaya. Hari Minggu adalah hari kemenangan. Amin. Setiap hari Minggu itulah hari kebangunan rohani. Sekarang orang datang ke gereja hari Minggu, hari tidur. Waktu nyanyi matanya melek, waktu khotbah. Ada yang lebih rohani, dia tidur begini terus. Mari kita membaca Alkitab. Tidak ganti-ganti, matanya nggak gerak. Waktu diri tutup saudara. Dia bisa menembus batas. Amin. Lalu kupingnya tajam mendengar kata terakhir. Waktu hamba Tuhan berkata, poin terakhir tahun dia. Terakhir. Wah, ada pengharapan baru. Gereja hari Minggu itu adalah hari kebangunan. Maka kita lihat hari Paskah di PL, Tuhan rubah bulan. Karena bulan pertama berarti dari 0 menuju 1. 0 menuju 1 itulah tema penciptaan. Nanti saudara bisa lihat di YouTube, saya sudah update mengenai 0 ke 1. Saya khotbah di hari kebaktian duka cita. Saya khotbah bahasa Ibrani. Saya khotbah kata Adam, saya khotbah kata 0 ke 1, 1 ke 0, 0, 0, dan 1, 1. Karena yang mati umur 100 tahun. 1, 0, 0. Saya bahas 0 dan 1. Angka 0 menjadi 1 itu dari tidak ada menjadi ada. Maka angka 1 selalu permulaan. Angka 1 selalu dimulai oleh Tuhan. Maka Alef di dalam bahasa Ibrani adalah angkanya 1. Alef itulah yang dipakai untuk kata Elohim. Dan Alefnya di depan. Karena 1. Tuhan adalah yang pertama. Waktu Adam mesti Alef di depan. Karena Allah yang mencipta. Lalu ditambah dan artinya darah. Jadi Adam kau manusia bisa ada. Karena ada unsur Alef, ada unsur Alef itu. Allah yang mencipta. Lalu menciptanya manusia, dan itu darah. Berarti Allah sama darah. Darah di sini bicara materi, darah di sini bicara manusia yang berdarah. Dan Tuhan hidupkan manusia menjadi manusia yang hidup. Dan harus ada darah, harus ada Allah. Maka kita lihat di dalam diri manusia harus ada darahnya Tuhan. Barulah engkau disebut hidup. Darahnya Kristus. Amin. Pasca di PL, bulan Nisan Tuhan rubah menjadi bulan pertama. Hari di mana orang Yahudi beribadah adalah hari ke-7, hari Sabat. Kita nanti akan melihat munculnya tradisi baru, orang beribadah di hari pertama. Itu menjadi hari Minggu. Nah, ceritanya begini. Ya. Di dalam zaman Tuhan Yesus itu orang Yahudi bukan? Yahudi toh? Karena Yahudi, maka hari Sabat Yesus masih masuk ke sinagog. Lalu rasul-rasul bagaimana? Rasul-rasul Yahudi kan? Maka mereka masih merayakan Sabat, maka masih masuk ke sinagoge, lalu mereka masih masuk ke bait Allah. Sekarang, waktu Yesus sudah mati dan bangkit,
Injil keselamatan sekarang sudah dinyatakan dengan kemenangan Kristus yang mati dan bangkit. Lalu sebelum Yesus mati, Yesus berkata, inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu. Lalu apa terjadi? Waktu inilah tubuhku yang kupecahkan bagimu, ini bicara tentang kematian Tuhan Yesus. Lalu nanti kebangkitan Tuhan Yesus itu di hari yang pertama. Lihat ya, dari hari ke-7 sekarang menjadi hari pertama. Nah, sekarang saya contoh rasul yang ikut Yesus. Karena saya orang Yahudi, maka saya masih jalankan hari ke-7, hari Sabat. Saya ke sinagog, saya ke bait Allah. Tapi karena saya sudah percaya Kristus atau saya sudah Kristen, maka orang Kristen berkumpul di hari pertama. Saudara baca kitab Kisah Rasul, saudara menemukan berkumpulnya bagaimana? Mereka akan berkumpul pada hari pertama. Saya ajak saudara lihat ayatnya ya. Ini tidak pernah ada di dalam tradisi Yahudi di sebelumnya. Hari pertama. Kisah Rasul pasal 20. Kisah Rasul pasal 20, lihat di ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu hari Minggu. Ketika kami berkumpul, loh kok kumpul? Kenapa kumpul? Kumpulnya orang Yahudi itu di sinagog di hari Sabat. Sekarang mereka buat tradisi baru, mereka berkumpul. Kumpulnya ngapain? Pecahkan roti, karena ini perintah Tuhan Yesus. Berarti mereka lakukan satu ibadah dengan mengingat Kristus. Ini hari pertama menjadi hari terpenting di dalam seluruh kebudayaan Yahudi yang sudah jadi Kristen. Lihat, pecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Ada firman Tuhan nanti. Karena ia bermaksud untuk berangkat pada pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Pembahasan firman Tuhan. Ini pasti bukan sharing-sharing, bukan demo makanan, resep masakan. Ini bicara sampai malam. Ini kuliah malam susah. Sampai muridnya ngantuk-ngantuk, dosen nggak mau berhenti-berhenti. Di ayat 8. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu, seorang muda bernama Eutychus dia duduk di situ. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu ngantuk, dia mati. Kenapa bisa duduk di jendela? Pasti yang hadir sangat banyak. Kalau tidak, lu kurang kerjaan duduk di situ. Lantai masih banyak, kursi masih banyak misalnya. Duduknya di situ cari mati. Oh enggak, saya cari angin. Bukan saya. Dia duduk di situ berarti ruangan itu sangat ramai. Orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, mereka berkumpul saat memecahkan roti. Ada firman Tuhan dari Paulus. Lihat di 1 Korintus pasal ke-16, ini tradisi baru di dalam zamannya orang Yahudi yang sudah jadi Kristen. 1 Korintus pasal 16, saya baca ayat kedua. Pada hari pertama dari tiap-tiap minggu. Tiap-tiap minggu, berarti setiap minggu, tidak peduli bulan apa, pokoknya setiap minggu. Hendaklah kamu masing-masing sesuai dengan kerelaan apa yang kamu peroleh menyisikan sesuatu. Nanti mulai adanya semacam tradisi simpan uang di rumah kita. Hari pertama minggu itu kasih kolektor. Untuk apa? Untuk keperluan kerajaan Tuhan. Di hari Sabat juga ada orang-orang Yahudi berikan persembahan. Karena masih Yahudi, mereka masih datang. Tapi Sabat hari ke-7 bukan lagi tema penting, tapi hari pertama itulah tema penting. Hari pertama minggu itu, hari kebangkitan. Tadi di Paskah PL, Tuhan rubah bulan. Di Paskahnya PB, Yesus sudah mati. Lalu waktu Yesus bangkit, terjadi perubahan hari ke-7 yang penting. Sekarang menjadi hari pertama yang jauh lebih penting. Orang Yahudi punya Paskah itu tentang domba yang mati. Domba yang mati itu bagi kita kan Kristus, Kristus yang disalib. Bagi orang Yahudi ini Paskah. Bagi kita ini Jumat Agung. Meskipun Jumat tidak pernah agung, yang agung Kristusnya. Sekarang waktu kita bicara Paskah, konsep PL berarti kematian domba. Waktu kita bicara Paskah di dalam zaman PB, masih konsep Paskah yang di PL. Karena orang Yahudi di PB masih ikut tradisi Paskahnya PL.
Tapi kalau kita sudah bicara tentang konteks kita, di zaman ini kita bilang, kita akan merayakan Paskah. Kita mengertinya Paskah sebagai matinya Yesus atau bangkitnya Yesus. Kenapa bisa berubah menjadi bangkitnya Yesus? Karena hari pertama. Yesus waktu mati jam 3 jam kemudian terjadi pergantian hari ke hari ke-7. Jadi Yesus mati itu jam 3, orang Yahudi berubah jam di jam 6 sore. Maka Yesus harus cepat-cepat dikubur. Kalau tidak, sudah Paskah. Paskah nggak boleh kubur, Paskah nggak boleh sentuh mayat najis. Angkat orang, angkat beban, nggak boleh. Maka setelah mati, karena jam 6 ganti hari dia. Waktu jam 6 itu ganti ke hari Sabat. Maka kita lihat hari Sabat, hari yang sangat penting bagi orang Yahudi. Tapi itu tidak sepenting hari di mana nanti Yesus bangkit. Maka kita orang Kristen, kita setiap kali merayakan Paskah ada kemenangan yang kita raih. Tapi masalahnya Paskah kan setahun sekali. Betul ya? Jadi orang Kristen menangnya setahun sekali. Tidak. Setiap minggu. Di hari pertama minggu itulah hari Minggu yang orang Yahudi mengerti. Dan sekarang kita hari Minggu datang beribadah. Itu hari kemenangan. Nah, sekarang saya akan simpulkan begini. Lihat. Tadi kita sudah membahas Paskah itu ada latar belakangnya. Lihat, ini tadi Paskah kan? Sebelumnya ada peperangan, sesudahnya ada peperangan kan? Nanti Paskah lagi dong. Paskah ada peperangan, sesudah ada selalu kan? Nah, sekarang kita rubah menjadi konteks kita. Waktu kita bicara tentang Paskah, itu hari kemenangan, hari kebangkitan. Lalu murid-murid berkumpul setiap minggu rutin di hari pertama. Sekarang kita ganti menjadi kata minggu. Kalau perayaan Paskah kan setahun sekali. Tetapi hari pertamanya kan setiap minggu muncul toh. Nah, sekarang kita ganti menjadi minggu. Maka setiap hari Minggu, kita kalau hari Sabtu mau menuju ke Minggu, senang atau susah? Aduh, ke gereja lagi, jauh, ongkos bensin habis. Mestinya setelah memasuki Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hari Sabtunya senang luar biasa karena hari pertama mau tiba. Amin. Kita waktu ada ke ibadah hari sukacita, dan pendeta waktu berkhotbah harus berapi-api karena itu hari kebangunan. Hari Yesus bangkit dari pagi sampai malam itu hari penginjilan. Yesus terus mengajak murid-murid untuk mengenal siapakah dia. Ini lo, aku lo, ini lo, cucu lo, ini aku, ini lobang lo, ini lobang. Oh, Thomas tidak ada di situ. Maka 8 hari kemudian itu jatuh di minggu lalu. Sekarang lihat di sini. Hari pertama Yesus bangkit. Hari Minggu yang pertama itu hari Minggu Yesus bangkit. Lalu Yesus bertemu dengan murid-murid. Lalu murid-murid sudah dikasih tahu ini aku lo, ini. Thomas tidak ada di situ. 8 hari kemudian itu jatuh di hari Minggu. Lihat, hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8. Oke, sekarang hari pertama Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 8 hari kemudian, waktu murid-murid berkumpul lagi. Kumpulnya kenapa tidak di Sabat? Kok kumpulnya di hari Minggu? Saat itulah Thomas hadir. Saat itulah Yesus menyatakan kepada Thomas, cucu. Saat itulah Thomas mengaku siapakah Yesus. Jadi hari Minggu, kalau firman Tuhan sudah tidak lagi bicara Injil, itu bukan kebaktian yang sesungguhnya. Karena banyak kebaktian sudah tidak lagi bicara Kristus. Yang dibicarakan nggak tahu apa saja. Setiap minggu hari kebangunan. Amin. Saudara, kalau nanti kelak jadi pendeta, setiap hari Minggu itu menguatkan iman jemaat. Karena jemaat sudah lewati 1 minggu terakhir itu peperangan sudah dimenangkan. Sekarang menyongsong minggu sukacita. Siapkan mereka dengan firman Tuhan untuk menghadapi peperangan di minggu depan. Lalu setelah itu menang lagi, ketemu lagi, kasih cas lagi. Firman Tuhan yang terbaik. Nanti masuk peperangan lagi. Sampai kapan? Sampai kita ketemu sama Tuhan. Maka kita sebagai orang Kristen, waktu mengerti tema ini, kita bersyukur ada hari yang Tuhan siapkan untuk kita datang kepada Tuhan. Kalau
Kalau kita lolos di hari Minggu, saudara lolos untuk hari yang lain. Saudara jangan gila. Oh, kalau hari Minggu tidak datang, tidak dengar firman Tuhan, minggu depan juga masih bisa. Lolos satu kali minggu, saudara kehilangan ketopong perisai yang akan membentengi saudara untuk menghadapi semua kesulitan di depan. Sudah lewati kesulitan, saudara berkata, aku tidak usah lagi. Sudah berkali-kali aku gratis. Nggak bisa. Handphone kalau makin sering dipakai, makin jarang dicas atau makin sering dicas. Kalau saudara tidak mau dipakai Tuhan, maka saudara tidak perlu dicas. Tapi kalau saudara merasa, aku anak Tuhan yang harus sering dipakai Tuhan, saudara harus sering dicas. Amin? Amin? Oke, saudara sekalian, kita akan menyimpulkan bagian ini. Jadi, kita sudah melihat pentingnya Paskah di PL, tidak sepenting tema yang Yesus masukkan, yaitu di malam perjamuan terakhir. Itulah tema yang Yesus rubah menjadi Paskah harus mengingat aku. Bukan mengingat sayur pahit, bukan mengingat domba, bukan mengingat tanggal 10 dan semua. Ingatlah akan aku. Maka tanggal 10 sampai 14 waktu domba dikurung untuk membuktikan dirinya itu domba layak atau tidak. Itu masa yang paling penting. Dan di masa itulah tanggal 10 misalnya Yesus masuk ke Yerusalem. Di tanggal 10 itulah Yesus dipeluk-elukan. Wah, Hosana, Hosana. Dan sejak tanggal 10 Yesus akan dikerjain habis-habisan sampai 14. Kenapa? Karena untuk membuktikan domba ini cacat atau tidak, maka kita lihat penentuan akhir ini sangat menentukan. 10 sampai 14 Nisan, kalau Yesus gagal, Yesus tidak cukup syarat naik ke atas Golgota. Maka kita lihat serangan bertubi-tubi kepada Kristus, puncaknya cuma di tanggal 10 sampai tanggal 14. Itu puncak serangan. Wah, serang sini, serang. Pilatus juga serang, yang lain juga serang. Sudah serang semua tidak mempan. Setan memakai 2 penjari samping. Stereo. Suara kanan, suara kiri. Akhirnya satu penjahat bertobat. Melihat Yesus yang kayak begini, kenapa tidak mati mereka? Dan akhirnya penjahat itu berkata, dia marahin temannya, kita selayaknya mendapat hukuman seperti itu. Dan dia berkata, Yesus, ingatlah akan aku. Yesus berkata, hari ini. Wah, kalimat itu saya senang. Itulah satu-satunya kali Yesus menjawab orang waktu Yesus di atas kayu salib. Saudara, kalau sudah capek, badan sudah luka, atau kerja dari pagi sampai malam pulang, anak tanya, Papa mau tanya soal dong. Mamamu aja. Kita belum luka-luka parah, sudah bosen jawab. Apa Yesus sudah sakit ditanya. Yesus ingatlah, capek. Yesus jawab, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Filius. Wah, di sini kita lihat anugerah Tuhan luar biasa. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Tuhan mesti belajar baik-baik, lalu minta kekuatan Tuhan untuk mengisi semua kebutuhan jemaat. Itu kuncinya adalah hari Minggu. Hari Minggu, saudara dengar firman Tuhan yang salah. Selama Senin, Selasa, sampai Sabtu, saudara aplikasikan firman yang salah. Saudara dengar khotbah yang merendahkan iman saudara. Senin, saudara masuk ke dunia kerja, saudara tidak punya pegangan. Kita akan akhiri ya, kita berdoa. Bapa dan Surga, kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Tuhan, ampuni kami, orang-orang Kristen yang sudah tahu kebenaran, tetapi kami orang yang malas mengabarkan Injil. Oleh sebab itu, beri kepada kami persiapan yang matang, hati yang cukup luas, untuk bisa menerima semua panggilan Tuhan, semua beban yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada hari ini. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.